Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan dan menonton bersama perjalanan sidang di Mahkamah Konstitusi di mana 4 Menteri Presiden Jokowi dipanggil untuk memberikan keterangan. Selama masa kampanye berlangsung, ada banyak sekali kejanggalan dan pertanyaan yang muncul dalam benak publik. Salah satunya terkait dengan pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden. Apakah benar pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden itu merupakan bagian dari cawe-cawe untuk memenangkan pasangan calon tertentu? Dan dalam hal ini, sebagaimana yang dituduhkan oleh penggugat, adalah pasangan calon Presiden Prabowo Gibran. Lalu dari mana sumber pendanaan pembagian bansos tersebut? Apakah memang sudah sesuai aturan atau malah melenceng dari aturan? Semuanya nanti akan terbongkar karena dijelaskan secara rinci dan mendetail oleh 4 menteri ini. Mari kita nonton dan saksikan bersama. Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon, ya. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya.
Itu apa yang ada di balik itu? Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Ya, betul. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak publik ya teman-teman, terkait dengan dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi di masa kampanye, di mana sangat masif sekali turun ke bawah untuk membagikan bantuan sosial di tengah masa kampanye. Jadi, seperti apa jawaban dari para menteri ini nanti? Kita akan terus nonton dan menyaksikannya secara bersama. Saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Sampai di sini kita saksikan bersama bahwa memang pertanyaan dari para hakim ini sangat menohok dan tajam ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Iya, ini catatan saya belum ketemu, nanti saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, kembalikan Pak Ketua. Mohon maaf Bapak Menko dan Bu Menteri Keuangan. Baik, mungkin dikumpul dulu ya Bapak-bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak Menko dan Ibu-ibu Menteri, karena ada 2 Bapak Menko dan 2 Ibu Menteri. Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHPU Pilpres ini, memang salah satu isu yang menonjol dalam dalil tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan hal ini saya memang mencoba mencari tahu. Jadi sama ya teman-teman, Ibu Eni Nurbaningsih juga menyoroti soal bantuan sosial ini. Itu memang luar biasa ya Pak Menko ya. Artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19/2023, itu memang ada salah satu pos yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Bu Menko sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya. Nah di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detail lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang APBN itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ. Ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial.
Nah, berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. Seberapa besar sebetulnya resiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024, sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah dimulai dari Januari Februari ya, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu? Apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment? Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya? Ya betul, ini juga salah satu yang menjadi pertanyaan publik kemarin. Mengapa peran Ibu Risma sebagai Menteri Sosial sangat minim dalam pembagian bansos? Padahal dia adalah Menteri Sosial yang seharusnya menghandle dan mengimplementasikan bantuan sosial tersebut. Tapi pada kenyataannya Pak Jokowi ikut bagi-bagi bansos, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto juga membagi bansos, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga melakukan pembagian bansos. Bahkan dalam beberapa video viral kemarin itu Menteri Zulkifli menyatakan bahwa ini merupakan bansos dari Pak Jokowi gitu. Nah kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak, ini dari pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun perlinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan, karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden. Nah saya kira itu 2 hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil silakan. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon.
Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Baik teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan hakim yang menurut saya sangat kritis dan tajam ya kepada 4 menteri Presiden Jokowi ini, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial. Salah satu yang menarik tadi pasal di Isra menyinggung soal bantuan di Jawa Tengah yang merupakan bisa dikatakan sebagai kandang banteng lah begitu. Dan kita tahu kemarin bahwa perolehan suara PDIP dan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu sendiri sangat menurun ya. Dan malah Prabowo Gibran yang menang di Jawa Tengah. Apakah pembagian dan pemusatan bansos di Jawa Tengah ini merupakan bagian dari cawe-cawe Presiden Jokowi yang menyebabkan menurunnya suara dari Ganjar Pranowo? Apa makna di balik kata penugasan ini? Di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh, Yang Mulia, misalnya sekarang ini, untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Dengan kondisi seperti itu, Presiden bisa menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian Yang Mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Iya. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di rangka mendahului misalnya saya. Silakan Yang Mulia. Saya tanya begini. Pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Jadi ini menarik ya teman-teman, ketika Menteri PMK menjelaskan bahwa
Kunjungan Presiden ke daerah itu sebenarnya lebih kepada dua alasan, bukan untuk cawe-cawe. Yang pertama, untuk memastikan proyek strategis nasional itu sudah berjalan atau belum di daerah. Dan yang kedua, untuk mendapatkan feedback dari para penerima manfaat bantuan sosial, apakah memang bantuan-bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan dipakai sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu merupakan alasan yang diungkapkan oleh Menteri PMK terkait tingkat kunjungan Presiden Jokowi ke daerah. Kita terus saksikan secara bersama. Tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar Prof. Saya sedikit juga. Oh iya. Iya Pak Muhadjir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi Pak? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Bu Risma. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pensuplainya adalah Bulog. Jadi penyedia komoditasnya Bulog. Kemudian yang menyalurkan adalah Bappenas. Tentu saja Bappenas menggandeng transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Demikian Yang Mulia. Baik, langsung Bappenas ya Pak yang di lapangan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Bu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan. Dan di beberapa tempat saya mendampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Keuangan.
Sampai di sini jelas ya teman-teman bahwa ternyata dana yang dipakai oleh Presiden untuk melakukan pembagian bansos di daerah ternyata itu bukan bagian dari anggaran bantuan sosial. Jadi itu berasal dari dana operasional Presiden. Jadi Presiden itu punya dana operasional yang juga salah satu tujuannya itu untuk melakukan pembagian bantuan sosial. Kira-kira seperti itu jawaban dari Menteri Erlangga tadi. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Jadi sampai di sini semakin jelas ya teman-teman bahwa dana operasional Presiden itu terdiri dari bantuan barang dan uang tunai begitu. Jadi di sini semacam ada tumpang tindih juga sih. Bagaimana untuk membedakan dana bantuan dari operasional Presiden dan dana bantuan sosial yang bersumber dari bantuan sosial itu sendiri. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bantuan sosial itu terdapat dari dua sumber. Yang pertama itu dari Kementerian Sosial dan yang kedua itu dari dana operasional Presiden, begitu. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan. Nah bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima. Ini juga menarik teman-teman, karena ternyata bansos dalam bentuk barang itu tidak bersumber dari Kementerian Sosial. Tapi ya seperti tadi yang sudah dijelaskan itu salah satunya itu dari dana operasional Presiden. Itu bisa dalam bentuk barang dan juga dalam bentuk uang tunai.
Sementara untuk barang itu sendiri seperti beras, itu tidak berasal dari Kementerian Sosial. Prof. Arief masih satu. Bu Mensas, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Bukan, Badan Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, apa itu yang perlu saya dijelaskan jelaskan. supaya Ya. clear. Jadi begini, Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan menolak. keberatan, Ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan Saya Pangan tidak Nasional. tahu, mohon maaf, saya tidak tahu Oke. kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind. Terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih setia menonton, dan tadi kita sudah mendengar secara bersama bagaimana keempat menteri memberikan keterangan terkait dengan dugaan politisasi bansos menjelang Pilpres kemarin, dan jawaban dari para menteri ini tentu menjadi salah satu rujukan bagi para hakim untuk menentukan kesimpulan dari perkara ini. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kesaksian atau penjelasan dari keempat menteri ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keyakinan hakim dalam menentukan perkara. Jadi ini bukan satu-satunya faktor, karena ada juga kesaksian yang diberikan oleh pemohon, dalam hal ini penggugat. Jika teman-teman memiliki pendapat, komentar, masukan, atau apa saja yang ingin dicurhatkan, silakan berpendapat di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada konten berikutnya.